Islam Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kami menyampaikan permohonan maaf karena agak lama baru dapat menyapa kembali. Berhubung beberapa hari kemarin perhatian kami tercurah untuk ikut serta dalam kegiatan tanggap darurat bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar, tempat studio Hairil Anas TV berada. Iya, jadi tabe minta tolong ke tim evakuasi tak karena kebetulan ada anak yang hilang, ada anak yang hanyut di dalam. Belum ada sama sekali tim evakuasi yang datang. Kami pun dengan warga tidak berani untuk turun ke TKP karena bisa dilihat sendiri itu arusnya deras dan sudah hampir setinggi leher di daerah dalam sana. Banyak warga yang mau dievakuasi. Minta tolong bantuan, tolong diteruskan video ini. Alhamdulillah, melalui kesempatan ini Hairil Anas TV mewakili keluarga korban dan pemerintah serta pihak-pihak terkait di Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh muhsinin yang ikut serta memberikan bantuan sebagai wujud rasa peduli kepada sesama atas bencana yang terjadi kemarin. Sahabat Hairil Anas TV, pada edisi kali ini kami akan mengangkat sebuah konten bertema persekusi, sebuah tindakan yang dilakukan para pengikut Islam Jamaah yang sangat patuh dan loyal kepada perintah amirnya agar melakukan tindakan persekusi kepada siapa saja yang membelot atau keluar dari janji setia atau baiat kepada sang amir. Itu kan melanggar etika sudah. Okay. Tapi kalau yang mau dibawa ya misalnya mau ya silakan. Anaknya mau dibawa ya silakan. Tapi kalau sama istrinya. Kalau misalnya anaknya aja dibawa, istrinya kada, kayak apa kasihan anaknya, kan etikanya kan lain lagi ceritanya. Dan perintah itu sangat dipatuhi oleh para pengikut Islam Jamaah. Sebuah ketaatan yang melebihi segala-galanya. Sebuah ketaatan yang lebih agung mengalahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Dikatakan demikian karena perintah amir wajib dipatuhi dan dilaksanakan walaupun perintah itu bertentangan dengan perintah Allah Rasul. Allah memerintahkan untuk menyambung silaturahmi dan melarang memutus silaturahim. Akan tetapi meskipun demikian, bila sang amir perintah untuk memutus silaturahim, maka itu wajib dilaksanakan. Taat amir surga, tidak taat amir neraka. Demikianlah doktrin cuci otak yang dibenamkan dalam kepala setiap warga Islam Jamaah yang berada di bawah naungan sebuah ormas bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII itu. Tentu saja surga dan neraka yang mereka maksudkan adalah surga neraka versi mereka. Siapa yang memilih surga kaum ini, maka dia berarti memilih nerakanya Allah, sebab perintahnya bertentangan dengan perintah Allah. Allah menyatukan umat, namun keamiran Islam Jamaah memecah belah umat, memisahkan serta menceraikan pasangan suami istri. Sayang sama istri saya gitu. Sekali lagi saya minta saat maaf. Ini kan Saat ini. Kita besok kan nggak tahu ya kan. Nah. Yang saya ucapkan juga yang saat ini kan ya, kita kan besok, tapi kan sampai bilang sampai kapanpun, sedangkan kita yang nggak tahu, besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi sampai kapanpun. Itu maksudnya kalimat cerai dari saya untuk istri saya gitu Pak, insya Allah. Adalah seorang pemuda bernama Ahmad Al-Fajru Firdaus, lahir di Kediri pada 30 April 1993. Pemuda ini termasuk generasi unggulan Islam Jamaah yang ikut berjasa mengembangkan dan mendakwahkan ajaran Islam Jamaah melalui pengabdiannya sebagai mubalik Islam Jamaah LDII selama 3 periode tugasan dari tahun 2010
sampai 2013 di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mulai kumlon atau mulai sadar itu tahun 2019. Selama 2 tahunan saya mencoba untuk mengeluarkan subhat-subhat yang ada di diri saya, dan alhamdulillah tahun 2021 saya sudah yakin, sudah mantap untuk hijrah, dan qadarullah wa ma syaa fa'al, saya dapat persekusian, yaitu rumah tangga saya dipisahkan dari anak istri. 30 Maret 2013, pemuda Fajar ini menikah dengan gadis Jokam Islam Jamaah dan dikaruniai 2 orang anak. Selama 6 tahun pernikahan, keduanya selalu bersama, hidup rukun dan bahagia. Hingga memasuki tahun ke-7, di akhir 2019, Fajar memutuskan untuk merantau ke Papua untuk alasan mencari maisha guna memperbaiki perekonomian keluarga. Sementara istri dan kedua anaknya tetap menunggu di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Setelah saya punya usaha itu gulung tikar, ketika buka usaha di Papua, barbershop saya tutup. Bersamaan ketika itu pandemi COVID-19 melanda, memaksa Fajar tidak bisa pulang menengok anak istrinya selama 2 tahun. Namun komunikasi antara Fajar dan istrinya masih terjalin dengan baik. 2 Juli 2021 barulah Fajar dapat pulang ke Kota Baru guna menjumpai anak dan istrinya yang telah 2 tahun terpisah. Kemudian saya pulang ke Kota Baru, dan ketika di Kota Baru saya dipersekusi, yaitu saya dipisahkan dari anak istri. Saya mau ngantar pakaian buat anak-anak. Saya diusir sama kakak. Sampean nggak boleh ngerekam gitu, maksudnya apa ngerekam buat? Enggak, ini hak pribadi. Saya nggak ngizinin. Saya ketemu aja mas, sebentar aja. Nggak mau, Nisa udah nolak. Iya nggak ketemu aja mas. Nisa udah nolak, nggak mau ketemu sampean lagi. Lalu pada 20 Agustus 2021, Fajar kembali merantau, namun daerah yang dipilihnya bukan lagi Papua, tetapi Balikpapan. Baru sehari meninggalkan rumah, tiba-tiba nomor HP-nya diblokir oleh sang istri. Ada perasaan aneh dan heran bergelayut dalam batin si pemuda Fajar. Sehingga pada 25 Agustus, ia kembali pulang ke Kota Baru guna memastikan apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Rupanya, pengurus Islam Jamaah Kota Baru, Kalimantan Selatan telah mengetahui bahwa sesungguhnya Fajar telah berbeda pemahaman dengan faham Islam Jamaah. Dan informasi itu telah disampaikan kepada sang istri, dan si istri pun langsung minta cerai. Sejak itu, Fajar dan istri pisah tempat tinggal, dan keluarga istri dibantu pengurus Islam Jamaah setempat menghalang-halangi Mas Fajar dan mencegahnya untuk menemui anak serta istrinya. Saya mau ngantar pakaian buat anak-anak. Saya diusir sama Hak pribadi. Saya nggak ngizinin. saya ketemu aja mas, sebentar aja. Nggak mau, Nisa udah nolak. Iya nggak ketemu aja mas. Nisa udah nolak, nggak mau ketemu sampean lagi. Iya mas. Nggak bisa mas, Ini kita biasa, selesaikan Mas, nanti ya. di pengadilan. Iya nggak, aku mau ngantar aja, aku mau pulang Nggak, ke nggak. Balikpapan mas. Ya udah, ini gampang. Tolong lah mas, bentar aja mas. Nisanya udah nggak mau mas. Nggak ketemu anakku Nggak. doang, aku mau Nanti ini, gampang, ini. kita selesaikan urusan di pengadilan agama aja. Nggak, aku mau foto sama anakku mas. Iya, nggak usah mas. Mas, ini kan masalah keluarga aku loh mas. Iya, saya sebagai kakaknya, sebagai keluarganya Iya. udah nolak mas. Loh, kok nolak atas nama apa? Dia kan Loh, masih sakit Nisanya katanya. udah bilang sendiri sama sampean kemarin Aku mau disaksikan ngasih nggak mau. aja, aku mau ngasih aja Ini nanti saya kasihkan ke anaknya, ke Nisa. Iya, aku mau pengen ketemu langsung dulu. Enggak, Nisa Zahra. udah nolak. Zahra.
Jangan didorong lah mas. Enggak saya yang dorong, saya cuman sampai udah. Saya nanti pengadilan agama aja kita selesaikan di sana. Aku mau ngasih aja mas. Enggak, nanti saya kasih Mau ngasih gampang hadiah itu. sama anak saya tapi nggak boleh ini. Kakak ipar saya. Nah, saya nolak mas, nggak mau didekat. 27 Agustus 2021, Fajar datang mengantar sembako dan mainan untuk kedua anaknya. Namun dihadang dan dihalang-halangi oleh saudara iparnya hanya karena alasan Mas Fajar sudah berbeda pemahaman. Bukan sekedar diusir, pemuda Fajar ini bahkan diancam akan dilempari batakoh oleh warga LDI yang ada di kompleks perumahan tempat istrinya itu berada. Yahra, Jaet, Pak nyuwun sewu nggih. Silakan. Kami sebagai keluarga udah nolak mas. Iya, istriku. Ya istri sampean udah bilang nggak mau lagi sama sampean sudah. Alasannya apa? Ya alasannya sampai udah bilang sendiri kan, saya udah capek kan sama sampean. Enggak, sama kemarin bilang saya beda pemahaman. Dengan sabar, Fajar berusaha membujuk sang istri, mencoba menghubungi dengan berbagai jaringan media sosial, namun semuanya diblokir oleh sang istri. Setelah selama 7 hari menunggu dan terus berusaha meluluhkan hati sang istri, namun ternyata gagal karena pengaruh doktrin ajaran yang merasuk dalam jiwa sang istri jauh lebih kuat. Keyakinan bahwa orang yang keluar dari Islam Jamaah adalah murtad dan wajib digugat cerai, harus diputus hubungan kerabatnya, hilang hak warisnya, hilang hak asuhnya terhadap anak-anaknya, adalah keyakinan yang telah membalung sumsum dalam kalangan Islam Jamaah. Sebuah keyakinan kuat yang mampu menggerus dan menggilas jalinan hubungan suami istri yang harmonis, rukun, dan damai menjadi porak-poranda centang perenang. Ya cuman pesan kepada pengurus-pengurus pusat sampai ke kelompok, terutama pengurus Kota Baru. Saya sarankan untuk kalian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah memberikan keadilan, menurunkan keadilan untuk kita. Kalian telah merusak rumah tangga orang. Jadi kalian harus siap menerima ganjarannya, menerima akibatnya. Karena untuk kezaliman itu akibatnya bisa di dunia juga, bukan cuma di akhirat. Jadi bertobatlah agar resiko yang akan kalian terima insya Allah itu tidak terlalu berat, bisa diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalian mengerjakannya dalam keadaan kedoktrinan, karena kedoktrin bukan dari jiwa, bukan dari hati nurani kalian. Bagi kalian yang mau berhijrah, saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Bagi kalian yang masih kolot, ya semoga Allah mensegerakan kalian cepat hijrah. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama berujung sia-sia. Nasihat-nasihat, bujukan-bujukan, dan masukan-masukan semuanya dianggap angin lalu oleh sang istri, dan beranggapan bahwa semua nasihat-nasihat itu tak perlu diindahkan karena keyakinan mereka mengatakan pihak pengadil adalah orang-orang yang kafir. Hanya perintah amirnya sajalah yang tertinggi, agung, mulia, dan wajib untuk ditaati. Gugatan cerai seorang istri yang ditujukan kepada suaminya yang hukumnya adalah maksiat, namun karena diperintahkan oleh sang amir, maka hukumnya menjadi wajib dan merupakan ibadah tertinggi yang berbuah pahala surga. Subhanallah. Sudah kalau daripada ribut nanti ketahuan. Ini si Amin yang keras kayak gitu. Ya sudah biar aja, kalau sudah mau ngikutnya biar aja disampaikan nanti. Yahra, Masalah keluarga kok. Yahra, Jaet. Daripada kamu ributnya nih sudah tinggal aja, nggak usah, nggak apa-apa. Aku pengen sebentar mas, sebentar aja mas. Aku tak Nanti kita mau. keluarganya lo nggak bisa mau maksa. Iya kamu gimana maksudnya ini?
Orang udah nggak mau lagi kok mau Kalau dipaksa terus. kalau memaksa kan nggak bisa. Nanti kita selesaikan aja di urusan pengadilan agama loh. Ibaratnya kayak gitu. Aku tak ketemu Sang Amir Islam Jamaah memiliki kewenangan menentukan surga nerakanya seseorang, hanya berpatokan pada siapa yang setia dan tidak setia lagi kepadanya. Nih saya udah bilang sendiri, saya juga udah bilang ke sampean nggak mau. Sudah, kalau Dari keluarga udah nolak mas, sudah nolak. Masalah nggak enak di sini orang-orang banyak ya. Saya kakaknya. Seseorang dikatakannya murtad apabila seseorang itu berguru kepada ulama selain ulama Islam Jamaah LDII. Seseorang dianggap tidak faham agama apabila tidak mau menyetor persenan, sebuah kewajiban menyetor sejumlah uang kepada sang amir. Bahkan ada pemahaman kuat dalam kalangan Islam Jamaah bahwa orang yang keluar dari Islam Jamaah hidupnya akan deblek, susah dan melarat. Kekayaan dijadikan patokan keberkahan dan kebenaran. Sesungguhnya itu adalah akal bulus para pembesar Islam Jamaah dalam memagari pengikut-pengikutnya agar tidak berani keluar. Kekayaan, kejayaan, serta kemakmuran adalah sepenuhnya karunia dari Allah, bukan pemberian seseorang, bukan pula karena kesetiaan seseorang kepada sang amir. Bahkan orang yang hijrah menuju jalan tauhid lebih terjamin kehidupannya oleh Allah. Mensegerakan kalian cepat hijrah. Mas Fajar yang awalnya terusir, dibully, dipersekusi, dipisahkan dari istri dan anak-anaknya, kini sukses membangun sebuah bisnis dan usaha mandiri. Dia telah banyak melatih orang-orang agar memiliki keterampilan untuk bekal kemandirian. Dari cerita pemuda Fajar ini, kita kembali mengambil banyak pelajaran bahwa tidak ada hubungan antara keluar dari Islam Jamaah dengan kemelaratan hidup. Bukan karena keluarnya kita dari Islam Jamaah sehingga hidup kita melarat, tetapi kesuksesan dan kegagalan adalah diukur dari seberapa gigih kita dalam berjuang, berusaha, dan ikhtiar disertai dengan doa kepada Allah. Ketahuilah sebenarnya pemahaman yang diberikan oleh pusat kepada kalian semua itu pemahaman yang keliru, doktrin yang sangat fatal. Mereka itu bisnis yang berkedok agama. Jadi mereka mencari uang dari para jamaahnya dengan iming-iming surga. Sebenarnya aku tahu sih, sampean-sampean itu sudah pada sadar bahwasanya pusat itu sudah banyak kelirunya. Hati nurani kalian pun sudah terketuk sebenarnya. Melihat saudara kandung, melihat adik kalian, melihat anak-anak kalian itu dipisahkan, dihancurkan rumah tangganya oleh imam kalian. Sebenarnya kalian sadar, hati kalian itu sadar sebenarnya, tapi kalian masih bingung. Islam Jamaah ini salah, tapi kalau keluar mau kemana? Kemudian siapa nanti yang akan menyaksikan kalian ketika di akhirat, yang akan menyaksikan amalan kalian di akhirat di depan Allah? Sedangkan Bapak Imam itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Surga neraka itu di tangan Bapak Imam. Itu pemahaman yang keliru, itu pemahaman yang salah. Karena apa? Karena di Islam Jamaah atau di Jokam itu dalam mengartikan tidak pakai tafsir. Kemudian untuk mengartikan hadis tidak pakai sarah. Bahkan mereka berani mengartikan sendiri dan mengurangi atau menambah hadis-hadis yang bagi mereka
bisa menguntungkan golongan mereka. Sekian celotehan. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesadaran penuh dan itikat baik, kami menyatakan untuk kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kami menyatakan mencabut baiat kepada Imam Besar Islam Jamaah Abdul Aziz Sultan Aulia dan menyatakan keluar serta baroah dari semua kegiatan Islam Jamaah yang sejatinya telah dinyatakan sesat dan terlarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971.